Surat Al-Fatihah ini termasuk surat yang memiliki banyak nama. Ada nama dalam surat Al-Fatihah ini disebut dengan Asy-Syifa, artinya obat. Ada juga dinamai dengan surat Al-Wathiyah. Ada juga disebut dengan surat Al-Waqiyah, Al-Kafiyah. Ada juga disebut dengan Al-Asas. Disebut juga dengan surat Ummul Quran, ya. Disebut juga dengan surat Al-Hamd, yang artinya pujian. Nah, Al-Fatihah ini disebut Asy-Syifa di sana. Mengapa Al-Fatihah disebut Asy-Syifa? Karena Al-Fatihah itu artinya obat. Al-Fatihah itu juga obat. Ceritanya itu ada suatu ketika dalam riwayat itu diterangkan, ini tercantum juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika sahabat melakukan suatu perjalanan, melewati suatu perkampungan, suatu suku. Nah, ketika itu ada kepala kaumnya yang tersengat kalajengking. Di dalam riwayat lain terkena jin, gangguan jin. Nah, kemudian ada yang mengadu kepada para sahabat, ternyata kepala sukunya terkena sengatan kalajengking, atau dalam riwayat lain terkena gangguan jin. Maka kemudian para sahabat tiba-tiba punya inisiatif untuk membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, ternyata sembuh. Nah, akhirnya sahabat ini dikasih upah, ya, sekitar 40 kambing. Dikasih upah karena mampu menyembuhkan kepala kaumnya. Akhirnya pulang, bertanya kepada Nabi, bercerita kepada Nabi bahwa saya telah meruqyah seorang kepala kaum yang terkena sengatan kalajengking atau mungkin yang lain yang terkena gangguan jin dan sembuh. Saya dikasih kambing ini. Dan Nabi tidak menyalahkan, Nabi membenarkan. Nah, kemudian Nabi itu meminta saham, maksudnya minta bagian dari kambing tersebut. Artinya apa? Di sini riwayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu juga disebut Asy-Syifa, yang artinya obat. Al-Fatihah itu juga bisa untuk mengobati, bisa untuk meruqyah juga. Nah, itu keutamaan Al-Fatihah. Lah, keistimewaan lain surat Al-Fatihah ini, sebagaimana diterangkan di dalam riwayat, ini dimaksud di dalam tafsir tersebut, dikatakan Rawa Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi, di dalam sahihnya, an Nabi Sa'id Al-Mu'alli radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abi Sa'id, dia berkata, Rasulullah bersabda, jadi Abu Sa'id ini yang berkata, kuntu usolli fil masjid, saya pernah sholat di masjid. Ceritanya ada seorang sahabat yang sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memanggilku. Falam ujib hatta sholaitu, dia sholat, terus dipanggil Rasulullah. Posisinya sholat, tapi dipanggil Rasulullah. Ya, namanya sholat yang berarti tidak jawab, kan sedang sholat, masa dipanggil kemudian tiba-tiba membatalkan. Pikirnya sahabat seperti itu, sahabat tidak membatalkan sholatnya. Tsumma ataitu, lalu kemudian setelah selesai sholat, ataitu, baru aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ma mana'aka an ta'tiya, tadi kan kamu tak panggil, kenapa kok enggak semau, kenapa enggak langsung datang? Di pas sholat itu nanti orang ini sholat tapi Nabi manggil, unik. Faqultu ya Rasulullah, maka kemudian sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli, saya tadi kan sedang sholat Rasulullah, kalau mau sedang sholat. Faqal, maka Rasulullah menjawab, alam yakulillah, tidaklah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wahai orang-orang beriman, kalau Allah dan Rasulnya memanggilmu, maka segera datang, segera mendekat, segera menuju kepada Rasul. Jadi meskipun sedang sholat pun, kalau Rasulullah yang manggil itu juga harusnya datang. Itu kata Rasulullah dengan menyebut ayat ini. Tumakola kemudian mengatakan, orang tersebut mengatakan, Rasulullah mengatakan, la'an laka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid. Ternyata Rasulullah itu tujuan manggil sahabat tersebut untuk apa? Rasulullah ingin mengajarkan satu surat yang paling agung, satu surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, yang disebut a'dhamu as-surat, surat yang paling mulia. Qabla an takhruj minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Tsumma akhadha biyadayhi, kemudian Rasulullah mengambil kedua tangan orang tersebut, memegang kedua tangan orang tersebut, falamma arada ayyukhruj. Ya, Rasulullah mengambil atau memegang kedua tangan orang tersebut atau sahabat tersebut sebelum sahabat keluar. Qultu lahu ya Rasulullah, dan aku mengatakan kepada Rasulullah, alam takul, tidaklah kau mengatakan barusan Rasulullah, lau alimannaka suratan a'dham, hiya a'dhamu surah fil Quran. Tidaklah engkau mengatakan bahwa engkau akan mengajarkanku satu surat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Quran, yaitu apa? Qala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu surat Al-Fatihah. Sekarang pertanyaannya apa? Kan orang tadi sholat, tapi Al-Fatihah belum diajarkan. Orang tadi sudah sholat, kemudian baru Rasulullah mau mengajarkan Al-Fatihah. Nah, kira-kira sholatnya baca apa tadi? Ya, maka sholat sebelum adanya Al-Fatihah, yaitu mengacu pada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dulu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi semua ayat boleh dibaca sebelum ada Al-Fatihah. Setelah adanya Al-Fatihah, baru kemudian Al-Fatihah itu dijadikan rukun di dalam sholat. Makanya Rasulullah itu kan mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau di dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu keutamaan Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah yang pertama. Keutamaan yang kedua yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Ruya wa rawa Muslim fi Sahihih. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahih dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, bainama Jibril, ketika Jibril alaihissalam qa'ada 'inda Nabi, duduk di sisi Nabi, sami'a nabiyyan min fawqihi. Jadi Rasulullah itu mendengar sesuatu di atasnya. Farafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Faqala, Rasulullah mengatakan hada babun minas sama. Kemudian Jibril mengatakan hada babun minas sama. Ini adalah pintu dari langit. Futihal yaum lam yuftah qattun illa yaum. Jadi pintu dari langit itu tidak dibuka kecuali hari itu saja. Kemudian turun malaikat, karena zalami minul malak. Faqal, maka Jibril mengatakan hada malakun nazala ila al-ardi, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, lam yanzil qattun illa al-yawm, tidak turun kecuali hari itu saja. Maka di sini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Ketika itu surat Al-Fatihah itu diajarkan dan langit itu dibuka, dan langit tidak terbuka kecuali pada waktu itu. Itu diantara keutamaan surat Al-Fatihah, keistimewaan surat Al-Fatihah. Karena langit tidak dibuka kecuali ketika itu, dan malaikat tidak turun kecuali ketika itu. Dan kemudian diajarkan, Nabi diajarkan satu surat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ini diantara keutamaan surat Al-Fatihah.
Kalau kita melihat isi daripada surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu mencakup semua daripada Al-Quran. Inti dari ajaran Islam itu ya cuma al-aqidah, wasyariah, wal akhlak. Intinya 3. Tauhid, akidah itu termasuk tauhid. Akidah, syariah, dan akhlak. Intinya surat Al-Fatihah di sini. Intinya syariat Islam itu di sini. Makanya di dalam ayat pertama, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka itu adalah termasuk bagian dari akidah. Kita meyakini bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu pemilik, Allah itu pemelihara alam tersebut. Maka itu akidah kita. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu ada asma wa sifat. Itu masuk akidah juga. Allah menyebutkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah di dalam surat Al-Fatihah itu berarti akidah. Malik yaumiddin itu masih akidah. Kita meyakini bahwa Allah itu pemilik, kita meyakini bahwa Allah itu rajanya alam tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disitulah kemudian syariat ini di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syariat, karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang di akhir ayat itu bercerita tentang pembukaan bahwa nanti di Quran itu banyak berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu, maka pelajarilah. Ya, Al-Fatihah itu mencakup seluruh Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah ingin mengajarkan kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa mengapa kemudian kita sebelum membaca Al-Quran itu diperintahkan untuk membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita kan selalu membaca Quran kan harus fasta'id billahi minasyaitonir. Janganlah kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Maka di sini ada satu perkataan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Pak, mohon maaf ini, kalau saya kutip Ja'far As-Shadiq, jangan kemudian langsung waduh Mas Fajar Syiah ini. Enggak, Imam Ja'far As-Shadiq itu sebetulnya Imam Ahlus Sunnah, cuma diklaim oleh orang Syiah. Ja'far As-Shadiq, nama saya Fajar, nempel Pak, Ja'far Fajar. Imam Ja'far, bahkan madhab Ja'fari itu di Al-Azhar dipelajari. Kita kan mungkin tahu madhab itu ada Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ada 4. Di Al-Azhar itu katanya saya, karena saya nggak kuliah di sana, itu katanya 5 madhab yang dibagi. Ditambahin 1 namanya madhab Ja'fari, madhabnya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya masih banyak lagi Pak madhab itu. Ada madhab Ibnu Hazm. Ibnu Hazm biasanya banyak metodenya dipakai oleh orang-orang tesis Persatuan Islam. Menurut saya dulu itu Ibnu Hazm. Mungkin kalau sampai dengar pendapatnya Ibnu Hazm, wah ini pendapat terlalu belas di pendapat. Cuman itulah khazanah kita, itulah kekayaan umat Islam, itulah karya produk para ulama, harus kita hargai semuanya. Ya kalau ada yang nggak kuat ya betul, namanya produk manusia Pak, namanya hukum produk manusia, produknya ulama. Kalau misalnya ada kelirunya ya wajar. Nggak ada manusia yang maksum. Nggak ada kemudian Imam Madzhab mengatakan dirinya maksum, itu nggak ada. Makanya kan pesannya Imam Syafi'i itu kan apa? Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih maka itulah madhhab. Bisa jadi saya dulu belum mengatakan pendapat itu. Kalau orang-orang setelah saya kemudian mengkaji, meneliti, mendapati hadis sahih, kemudian perkataan saya bertentangan dengan hadis sahih, maka buanglah perkataan saya, ikutilah hadis sahih. Tidak ada yang maksud.
sama. Nah, itu. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, innahu la budda, sesungguhnya harus qabla qiraati minat ta'awud, sebelum seorang membaca Al-Quran itu harus berta'awud, harus mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma sa'iru ta'at fa innahu la yata'awwadu fiha. Tapi di semua ketaatan yang lain kan kita tidak disuruh, Pak. Tidak ada dalil misalnya wa idza tusolli fasta'id billahi minasyaitonir rajim, kan tidak ada. Yang ada wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian ingin baca Quran maka ta'awudlah. Kan tidak ada, tapi tidak ada di hadis khusus yang mengkhususkan terkait dengan ketaatan lain, maksudnya terkait ibadah seperti sholat atau sedekah, kemudian kita disuruh harus mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan tidak ada. Lah itu kenapa? Wal hikmatu fihi, hikmahnya adalah annal 'abda, bahwa seorang hamba qad yanjizu lisan bil kadhibi wal ghibati wan namimah. Kenapa demikian? Hikmahnya terkadang seseorang itu lisannya itu seringkali najis. Dengan apa? Najis karena banyak berdusta, najis karena apa? Sering ghibah, najis karena lisannya sering terkadang ya. Sebagian orang itu suka namimah itu adu domba. Adu domba itu gini, kalau misalnya ada orang ngomong di sini dan satu perkataan, kemudian di tempat lain juga ngomong perkataan yang sekiranya perkataan ini bisa mengadu dua orang ini, bisa menjadikan dua orang ini saling bermusuhan. Nah, itu adu domba. Dan itu dianggap dikubur nanti. Kan ada hadis itu. Jadi ada hadis ada dua kuburan yang kemudian dua kuburan ini nanti akan diadab, kata Nabi. Innahuma la yu'adzaban, kata keduanya akan diadab. Wa ma yu'adzabani bikabirin, tidaklah keduanya diadab karena dosa yang besar. Ternyata yang satu diadab karena apa? Tidak bisa menjaga celananya atau pakainya dari kain kencing kemudian dipakai sholat. Jadi najis dipakai sholat, tidak bisa menjaga dirinya dari itu. Yang kedua, yamshi bin namimah, maka ada yamshi bin namimah. Kedua adalah orangnya itu suka adu domba. Maka lisan seorang itu begitu, ya kadang dusta ya iya, ya kadang ya dimanapun, kadang di tempat kerja mungkin berdusta ya. Atau mungkin terkait dengan hal-hal yang lain. Kecuali kalau dusta itu boleh ketika misalnya suami istri, itu dusta yang diperbolehkan. Misalnya mohon maaf ya, misalnya suaminya ini melihat istrinya ini ya sebetulnya ya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Ya. Tapi kemudian suaminya ini ngomong kamu itu cantik, lah ini kan sebenarnya bujuk. Lah, tapi ini tidak apa-apa untuk keromantisan rumah tangga. Dan ini dusta yang diperbolehkan. Kalau seandainya nanti ada persoalan misalnya yang sebenarnya mendesak untuk berdusta biar tidak bertengkar antara suami istri, itu diperbolehkan. Jadi itu ada dalam hadis, kecuali itu. Lah, manusia itu berdusta, manusia itu menghibah, manusia itu suka namimah. Lah, lisan yang najis ini kemudian fa'amarallahu, kemudian Allah memerintahkan al-abda bitta'awud, untuk berta'awud, untuk berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Liyasira lisanuhu tahir, agar lisannya sebelum membaca Quran menjadi lisan yang suci. Ini luar biasa dari Imam Ja'far As-Shadiq, ini luar biasa, sampai segitunya mikir. Kenapa kok kita baca Quran kok disuruh ta'awud, tapi ketika ketaatannya ini kita tidak disuruh ta'awud. Ternyata beliau menemukan satu hikmah sendiri. Fayaqra' bilisanin thahir, maka seorang membaca Quran itu dengan lisan yang suci, bukan lisan yang banyak dosanya itu. Karena Al-Quran itu kalamullah, kalam yang suci. Kalaman anzala min rabbin thayyibin thahir. Jadi
seorang membaca suatu perkataan yang turun dari Tuhan, yang mana Tuhan ini bersifat thayyib dan bersifat thahir. Tuhan maha baik, Tuhan maha suci. Maka itulah kemudian kenapa seorang membaca Al-Quran itu disuruh untuk bertawud, ini hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Fatihah itu kita itu diajarkan, jadi kita itu sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita maknai lebih dalam, Alhamdulillah, di situ Alhamdulillah itu ada alif lamnya. Alhamdulillah, alif lam, Alhamdulillah itu memiliki makna yang dalam. Kalau para ulama menyebutnya dengan lil istighraq. Maka di dalam Sya'la Subhi juga mengatakan wal aliful wal lam fil hamdi lil istighraq, untuk mencakup. Artinya apa? Tidak ada satu nikmat yang tidak datang dari Allah, maka kita serahkan seluruh pujian, kita hancurkan seluruh pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian kita kepada manusia itu pujian yang majas. Majas itu tidak pada hakikatnya. Pujian yang sesungguhnya itu pujian yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya pada faktanya manusia tidak layak dipuji, Pak. Kenapa ya? Karena sekarang nikmat kita bisa ibadah itu dari siapa sih? Dari Allah, ya tahu. Kita bisa ibadah, kita bisa nyaman ibadah karena ekonomi kita mapan misalnya. Kita sudah tidak harus kerja keras untuk apa? Untuk nyari duit. Alhamdulillah kita tidak miskin, alhamdulillah kita diberi kecukupan oleh Allah. Itu saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa datang ke masjid, bisa puasa Ramadan dengan tidak terlalu susah payah bekerja. Saking mudah, saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ibadah saja. Itu aja dari pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin kemudian ujian kepada kita, ujian manusia itu membuat manusia itu sombong? Karena hakikatnya segala puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillah itu hanya milik Allah. Dan yang pantas mendapatkan alhamdulillah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pantas mendapatkan itu sejati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang diajarkan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuji Allah. Alhamdulillah di Rabbil Alamin, yang mana Allah itu adalah Rabb semesta alam. Jadi Allah itu memelihara makhluknya, memberi hikmatnya, memberi hidayahnya. Tapi kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, pemeliharaan Allah terhadap makhluknya itu ada dua. Yang pertama, pemeliharaan ammah secara umum. Maksudnya apa? Kita diberi nikmat. Orang kafir juga diberi nikmat. Ya, kita punya uang. Orang kafir juga punya uang. Kita bisa hidup, hewan juga bisa hidup. Itu adalah nikmat umum, pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Itu namanya rububiyah ammah. Kemudian yang kedua adalah rububiyah khassah, yaitu rububiyah yang khusus, pemeliharaan khusus, yaitu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang wali-wali Allah. Bagaimana Allah memelihara orang-orang beriman? Yang memberi nikmat dan juga memberikan hidayah dan juga memberikan taufik untuk beramal soleh. Itu disebut tarbiyah khassah. Kalau sekedar dikasih rezeki, sekedar dikasih berbagai macam kenikmatan dunia, semuanya dikasih, Pak. Orang kafir pun dikasih. Tapi ada satu nikmat yang tidak diberikan oleh orang kafir, atau tidak diberikan kepada orang kafir, tapi diberikan kepada kita beriman, yaitu nikmat taufik, nikmat hidayah. Ada satu perkataan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini menarik. Kenapa Allah itu ketika kita memuji Allah sekedar gampang saja alhamdulillah. Sederhana Pak, cuma berapa kalimat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma berapa kalimat? Alhamdulillah satu, lillah dua.
Rabbil alamin. 4 kalimat kita muji Allah itu diajarkan cuma 4 kalimat. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, apa hikmah kemudian kok sesingkat itu, padahal Allah itu pantas diberikan pujian yang luar biasa. Mau sebetulnya pujian, kalau kita mau puji dengan beribu kata itu sudah tidak cukup untuk memuji Allah itu. Tapi kenapa Allah ajarkan di dalam surat Al-Fatihah dengan 4 kata saja? Allah ingin sedang mengajarkan kepada kita, kalau kita memuji makhluk itu ojo memuji sekadar. Kita puji Allah aja cuma 4 kata. Nah, kenapa kita puji makhluk itu? Kadang kalau kita sudah cari perhatian kepada bos kita, kepada atasan kita, itu kita mujinya, capernya, mujinya itu enggak tanggung-tanggung, bahkan mungkin melebihi pujian kita kepada Allah. Nah, itu diantara hikmah kenapa kemudian sekedar alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara, di ayat berikutnya Allah mengatakan Ar-Rahman ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu artinya Ar-Rahman yaitu Allah yang memberi izin, yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya, baik yang kafir maupun yang mukmin. Ar-Rahim memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman saja, yaitu dengan iman. Maliki yaumiddin, Allah itu adalah penguasa, Allah itu adalah raja hari pembalasan nanti di hari kiamat. Ya. Nanti ketika semua orang ditanya limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan di hari ini, maka semua orang menjawab lillahi wahidil qahhar. Hanya Allah yang berkuasa, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah nanti di akhirat. Makanya berbagai macam kezaliman yang ada di dunia ini, kalau belum sempat dibalas oleh Allah di dunia, maka akan Allah balas nanti. Maka orang-orang yang suka zalim itu, orang-orang yang suka zalim di dunia, mungkin di dunia dia bisa lari. Yang suka ngoplos itu, mungkin di dunia bisa lari. Paling dihukum cuma seberapa dihukum? Harusnya tidak sebanding dengan kezaliman yang dia lakukan. Tapi kalau dia tidak bertobat kepada Allah dan dia tidak minta maaf kepada seluruh manusia yang dia zalimi, maka tunggu saja nanti dia tidak akan bisa lari di akhirat. Karena Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebenarnya belum masuk ahkamnya, tapi tidak apa-apa Pak. Ini nanti ya ada kesempatan lain, insya Allah akan saya sampaikan tentang ahkam-ahkam di sini ya. Akan saya sampaikan kalau ada kesempatan, mungkin di Jumat pagi ini sedikit demi sedikit saya sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah sebetulnya ingin mengatakan kepada kita bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Maka minta pertolongan itu sudah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, apalagi kepada dukun, itu sangat tidak, itu akan mendatangkan kesyirikan. Dan di sini juga Allah memberikan tahu kepada kita bahwa tauhid rububiyah itu memiliki hubungan dengan tauhid uluhiyah. Kalau Allah itu adalah Rabb yang menciptakan, Allah itu adalah penguasa alam semesta, maka sejatinya yang paling berhak, yang hanya yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita itu selalu berulang minta petunjuk. Selalu berulang-ulang kita minta petunjuk. Padahal kita sudah masuk Islam. Katanya Islam itu agama yang diridhoi Allah. Iya betul. Tapi kita selalu minta kepada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa demikian? Karena bisa jadi Islam kita ini tidak semuanya apa yang kita lakukan itu benar. Banyak kekurangannya. Kita ibadah juga banyak kekurangannya. Mungkin kita sering terjerumus pada kemaksiatan, maka kita selalu berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim.
biar kita betul-betul menjadi Islam, umat Islam yang Islamnya kafah, yang Islamnya menyeluruh, yang senantiasa melakukan ketaatan dan diberikan kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang kita minta kepada Allah satu hidayah, yaitu jalan yang diberi nikmat atasnya. Nah di sini itu dulu dosen saya itu sering bilang gini, selalu diulang-ulang Pak Rawi. Sekarang dalam surat Al-Fatihah dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau memberikan nikmat padanya. Abu Jahal itu dapat nikmat kamu dapat. Dan yang dimaksud ini bukan sekedar nikmat, an'amta 'alaihim bukan sekedar nikmat, tapi yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sekedar diberi nikmat, ya semuanya diberi nikmat. Orang kafir diberi nikmat, Abu Jahal diberi nikmat, Abu Lahab diberi nikmat. Tapi Allah khususkan di sini an'amta 'alaihim, itu mengingatkan kepada itu nikmat terbesar adalah surganya Allah Subhanahu. Itu ditafsirkan di dalam ayat lain, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita nanti itu minta dikumpulkan di akhirat, minta dikumpulkan di surga bersama orang-orang minas sholihin, minan nabiyyin, bersama para nabi, wassalihin, bersama orang-orang soleh, wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Kita itu mintanya Allah itu minta surga, minta nanti di akhirat dikumpulkan dengan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau marahi, ya. Bukan jalannya orang-orang sesat. Makhluk itu orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu cirinya punya ilmu tapi nggak beramal, itu orang Yahudi. Waladdallin orang Nasrani, orang yang dimarahi oleh Allah, itu siapa? Orang Nasrani. Orang-orang Nasrani cirinya semangat beramal tapi tanpa ilmu. Nah, Islam itu keduanya, ya ilmu ya amal. Islam. Kalau orang Yahudi kita ngaji tapi nggak mau ngamalkan isinya, itu orang Yahudi, ciri-ciri orang Yahudi. Nah itu hati-hati juga. Nah orang Nasrani beramal tapi nggak pakai ilmu, makanya sesat. Makanya Pak, kita itu tetap yang namanya beramal itu harus ada dalilnya, itu pentingnya. Maka jangan sampai kita melakukan suatu amalan tapi tidak ada dalilnya. Rasulullah sudah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka dia tertolak. Maka itu termasuk hal yang disebut bid'ah. Dan itu dicela. Dan itulah modelnya orang-orang Nasrani seperti itu. Wes pokoknya api, pokoknya enak dengan hati, wis tak amal. Tapi kalau contohnya dari Nabi, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Maka ini kita harus berhati-hati. Al-Fatihah itu mengajarkan kita. Nah, karena waktunya sudah mau habis, saya mau izin setelah ini mau ada acara di rumah, itu ada acara buka bersama keluarga. Jadi mungkin saya cukupkan sampai sini saja. Insya Allah untuk berikut-berikutnya yang mungkin saya akan bahas di Jumat pagi tentang hukum-hukum yang bisa kita ambil di surat Al-Fatihah itu hukum apa saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.